Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok Kamis ya, dan saham-saham yang akan kita bahas di video yang ini diurutin aja sesuai judul ya. Yang pertama kita akan lihat dulu saham Goto yang hari ini malah makin turun, plus di harga 70 ya. Untuk supportnya masih di 79 sih. Kemarin nggak sempat nyentuh level itu, hari ini pun juga mentok di 70 untuk penurunan hari ini. Tapi asingnya masuk ya, hari ini lumayan banyak di saham Goto, sebanyak berapa untuk asingnya? Hari ini netbuy sebanyak 83 M. Oh sorry, ini dari kemarin sih, 83 itu untuk minggu ini. Dan yang paling banyak masuk itu hari ini, netbuy 73 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Goto hari ini siapa yang jualan, harga sahamnya turun cukup dalam itu. Yang jualan hitungannya sih hari ini paling banyak PD, AK, NI, YU, dan lokal sih. PD-nya versi lokal, NI-nya versi lokal, AK-nya juga yang keluar itu versi lokal, YU-nya versi lokal ya. Jadi hari ini distribusi lokalnya cukup gede. Jadi harga sahamnya koreksi ya, aslinya masuk, cuma lebih banyak kan distribusinya lokal ya, ini kelihatan sekali. Untuk ZP netbuy 55 M ya, ZP versi asing ini nampung 55 M, kemudian KZ ini 100% buy, bahkan di saham Goto, dan AG juga 100% buy di saham Goto. Kalau kita lihat sih sebenarnya ya asingnya nampung ya, cuman karena distribusi lokalnya itu cukup kuat, harga sahamnya turun dulu untuk hari ini. Yang masuk sebagian retail masih terus masuk sih di saham Goto. Untuk lokalnya ada KI yang masuk 32 M, kemudian RF masuk lagi 29 M. Ya sebenarnya sebenarnya sih kalau mau entry di harga sekarang itu ya lumayan menarik ya untuk saham Goto. Ya, pantau aja level 69, semoga aja nggak jebol sih di bawah 69 ini. Ya, untuk besok, gimana ya, untuk saham Goto kayaknya masih cenderung sideways di area sini sih. Nunggu kepastian, yaitu akuisisi atau corporate action dari saham Goto gimana ya, apakah beneran akan diakuisisi atau Grab atau enggak ya. Oke, mungkin buat teman-teman yang punya info lebih detail untuk saham Goto bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, itu untuk saham Goto, resistnya masih di 74, kalau belum bisa break di atas itu, ya kemungkinan sideways sih. Kalau sampai turun di bawah 69, eh ya sebenarnya makin menarik ya, sebenarnya semakin menarik, khususnya buat teman-teman yang udah nggak punya saham Goto dan kalau mau entry lagi, ya itu, kalau sampai Goto turun lagi di bawah 69 bisa dipertimbangkan ya. Oke, itu untuk saham Goto, selanjutnya kita akan cek saham Telkom ya. Telkom hari ini tadi itu sempat naik, habis turun kemudian naik. Jadi turun itu nguji area supportnya aja, kemudian naik ke level 2750, ditutup hijau 0,36% ya. Mungkin buat teman-teman yang hari ini tadi ambil di area support, ya lumayan ya, langsung floating profit beberapa persen. Jadi untuk Telkom hari ini itu open gap bawah ya. Jadi di awal market langsung dibuka merah, open gap bawah, turun nguji area supportnya di level 2700-an. Ada yang jaga harga dan naik ya. Mungkin buat teman-teman yang udah ambil di sini, target price-nya untuk besok kalau naik masih di 2820 ya. Semoga aja sih bisa naik. Kalau IHSG-nya bisa break, ya potensi untuk Telkom besar buat naik besok ya. Target price-nya di sini kalau untuk swing mungkin buat yang hari ini ambil di area support, di sini target price-nya. Kalau tetap masih mau hold, semoga aja bisa breakout dan ngejar 2920 ya untuk saham Telkom. Ya, hitungannya untuk saham Telkom ini masih lumayan murah sih ya. Kenaikannya juga nggak terlalu tinggi, cuman ya itu, untuk sekarang masih belum ada sentimen yang bagus ya. Karena pendapatan kuartal satunya juga eh, nggak bagus-bagus banget ya, cuman ya nggak jelek-jelek banget juga. Maksudnya turun tapi nggak terlalu signifikan. Kalau kita lihat di sini untuk saham Telkom hari ini tanggal 21 Mei, ini aslinya masuk 115 juta,
jutaan aja ya, jadi nggak terlalu banyak asing masuk hari ini di saham Telkom, dan nilai transaksinya hitungannya untuk sekelas Telkom ya belum terlalu ramai ya, masih cenderung sepi. Kalau kita lihat, lebih detail hari ini untuk Telkom tanggal 21 didistribusi oleh lokal, asingnya yang akumulasi ada CC 96M, kemudian BK 51M Netpay, yang keluar juga asingnya lumayan sih ya. ZP, AK, YO, RE, KZ, cuman ya nggak beda jauh sih yang masuk sama yang keluar, ya selisih ini, 115 jutaan aja Netpay. Kalau kita lihat secara keseluruhan, retail sebagian masuk, XL, XI masuk, NI masuk, CY paling banyak ya, masuk 94M, cuman CC-nya ya versi asing. Untuk besok kayaknya ini sih, lihat IHSG ya, semoga aja IHSG bisa break, jadi ada potensi untuk Telkom ini, nguji resistnya di 2820. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Telkom, dan, pantau aja support di 2700, semoga nggak jebol di bawah ini untuk, beberapa hari ke depan ya. Kalau emang trennya Telkom ini bullish, ya polanya gini, ini kan, naik, koreksi, naik, breakout, koreksi lagi, dan ini breakout ya, kemudian koreksi, mudah-mudahan koreksi wajar, dan, kalau bisa break di atas 2820 untuk bulan ini, ngejar 2920. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan, cek saham SMGR yang, tadi sempat turun, tapi habis itu naik ya. Untuk saham SMGR ini juga, ya sebenarnya tadi sempat di bawah 2.500 lagi ya. Jadi yang, mau ambil ya bagusnya tadi itu. Ya sebenarnya di harga 2570 juga nggak terlalu mahal sih untuk saham SMGR, masih lumayan berani kalau buat entry ya. Kalau untuk jangka panjang mudah-mudahan aja nanti laporan kuartal 2-nya bagus ya, maksudnya nggak mengecewakan banget, jadi ada potensi mulai naik ya untuk saham SMGR. Soalnya di harga sekarang sih ya relatif murah ya, secara valuasinya murah, cuman ya emang performanya belum belum membaik ya. Eh, Kalau kita pakai Bollinger ini kayaknya cenderung sideways di harga bawah sih untuk SMGR ya. Ini mulai mengecil sebenarnya ya kalau kita lihat antara lower band sama upper band untuk SMGR ini cenderung mengecil. Jadi untuk polanya ya, kalau biasanya ya kita coba patokan teknikal aja, cenderung sideways seperti ini. Nanti kalau bisa breakout dan ngegas, mulai melebar antara upper band sama lower bandnya ya mulai bullish sih. Mungkin buat, seperti itu secara teknikal untuk saham SMGR, jadi pantau aja, area mana ya, untuk supportnya lower band. Ya, jadi ini area supportnya di 2400 untuk saham SMGR, dan resistennya di upper bandnya ini 2600-an, 2670 itu resistnya ya untuk saham SMGR. Coba kalau kita lihat untuk, transaksinya hari ini gimana di saham SMGR. Tadi sih sempet hijaunya itu kalau nggak salah juga bareng ya sama perbankan ketika BI, merilis penurunan suku bunganya, saham SMGR juga ikut naik. Hari ini asingnya net sell 2 eman, kalau kita, lihat lebih detail hari ini tanggal 21 Mei, hitungannya cenderung malah didistribusi ya Mas Yan, ini GR, PT, KZ, net sell lumayan banyak. Yang nampung NI, sebagian broker-broker retail masuk, XL, XI, EP, SQ, DX, ya ini Netbuy. Ya mungkin besok kalau merah, kalau mau entry lagi mungkin di bawah 2.500 ya, kalau mau mulai nyicil lagi misal, mau scalping yang di saham SMGR. Soalnya volatilitasnya udah lumayan tinggi sih untuk saham SMGR, volatilitas tinggi, valuasinya murah, nah itu aman lah, kalaupun nyangkut berani di-hold lah. Tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusannya ada di tangan masing-masing.
Kalau besok hijau naik target price-nya di 2680-70-an dan kalau turun ya di sini support kuatnya di 2400 untuk SMGR. Oke, itu untuk saham SMGR ya. Selanjutnya kita akan cek saham Inco yang hari ini ngegas. Cukup tinggi ya, secara teknikal berhasil break di atas 3140. Kalau untuk valuasinya murah ya untuk saham Inco di harga sekarang itu udah nggak semahal yang dulu. Apalagi habis eee, di diakuisisi BUMN, diakuisisi di apa ya, sahamnya dibeli oleh BUMN ya, jadi pemegang saham terbesar untuk Inco ini Indonesia ya sekarang. Itu harganya cenderung turun 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 terus dan mulai rebound April itu mulai rebound ya. Kalau secara teknikal sebenarnya udah konfirmasi bullish, ini kan naik, kemudian sideways breakout dan sideways breakout lagi. Jadi untuk target price-nya kalau masih naik ada di 3560 untuk besok ya. Semoga aja sih naik untuk saham Inco kalau lihat candle-nya juga lumayan bagus. Tapi kalau koreksi, kalau mau masuk lagi atau nambah muatan mungkin tunggu di 3140. Ini area support ya, 3140 itu supportnya dan resistnya di 3540 untuk saham Inco. Kalau kita lihat di sini Inco hari ini tanggal 21 Mei ini asingnya net buy 35M ya. Jadi asingnya mulai masuk. Ya hitungannya lumayan banyak sih kalau kita lihat beberapa waktu terakhir di saham Inco ya. Cuman emang jarang kita bahas di video. Kalau kita lihat di sini tanggal 21 hitungannya ya diakumulasi oleh LG BB. LG-nya versi lokal dan Eee, untuk asingnya sendiri juga net buy sih, jadi baik lokal maupun asing sama-sama ada yang akumulasi ya. Untuk lokalnya diakumulasi oleh LG 34M, BB 11M-an. Yang keluar ini didominasi broker-broker retail, YP, XL, XI, CC, CP ya, Netcell. Paling banyak OD 16M-an, YP 15M-an. Jadi hitungannya hari ini cukup bagus sih untuk transaksi Inco. Jadi mudah-mudahan aja masih bisa naik ya untuk besok. Kalaupun turun, kalau menurut saya sih kayaknya nggak bakal dijaga di atas 3140. Jadi kalau turun mendekati area support ini malah kesempatan yang mau entry ya. Momennya cukup bagus. Semoga aja bisa mantul naik dan target price-nya di 3540. Ini resisten terdekat ya, bisa break di atas ini ngejar 3940. Kalau kita lihat eh, untuk saham Inco valuasinya masih lumayan murah sih, PBV-nya aja cuma 0,7 ya. Cuman PER-nya emang tinggi ya sekarang. Untuk pendapatan kuartal satunya sebenarnya positif, jadi secara fundamentalnya cukup bagus sih sebenarnya ya. Cuman minusnya ya di PER ini aja yang cukup tinggi. Cuman nggak masalah sih. Kalau lihat neraca keuangannya juga sangat sehat ya. Cash-nya cukup banyak dan hutangnya hampir nggak punya lah untuk saham Inco ini. Kas setelah kasnya ada 9,9 triliun ya, jadi kalau dipakai buat bayar hutang jangka pendek, jangka panjangnya masih punya duit nganggur 9,5 ya. 9,8 sorry, jadi cashnya sangat aman lah. Untuk saham Inco ini cashnya banyak sekali. Yes. Tapi apakah dibagian ke dividen ya kita tunggu aja nanti dividen payout rasionya berapa ya. Oh, udah update ya. Dividennya 54. Dan come date-nya tanggal 26 Mei. Jadi ini menjelang pembagian dividen sih untuk saham Inco. Tapi kok cuma 54 ya? 54 itu yield-nya berapa persen jadian? Dividen Inco biasanya kecil ya hitungannya ya, 54 padahal cash-nya banyak. Ini mau dipakai buat apa? Kita lihat aja atau buat teman-teman yang punya informasi untuk saham Inco bisa ditulis di kolom komentar ya. Kalau kita lihat sekilas di sini, Inco apakah ada sentimen khusus? Ada berita apa hari ini? Untuk saham Inco, tanggal 15 Mei, Inco tunjuk Christopher MC Cliff. Jadi komisaris. Oh, bukan orang Indonesia ya. Balik lagi kayak dulu apa? Eh, Inco tunjuk ini. Ya, bukan
Orang Indonesia ini siapa ini? Dividen per aksinya di sini 60% dari laba, tapi berarti cashnya buat kepentingan yang lain ya, bukan buat dividen. Dari luar negeri sih kalau kita lihat di sini untuk pimpinan direksi Inco. Ya, untuk besok mungkin buat patokan teknikal ya, kalau lihat hari ini lumayan bagus, mudah-mudahan bisa naik, nguji resistnya di 3540. Jadi yang mau taking profit di sini, yang hari ini masih hold di saham Inco, masih floating profit, kalau besok naik target price-nya di sini. Cuman kalau merah ya kalau mau entry lagi atau nambah muatan di dekat supportnya aja ini 3140. Oke, itu untuk saham Inco. Selanjutnya kita akan cek saham MDKA ya. Hari ini juga menarik, tadi sempat naik lumayan tinggi juga, tapi habis itu turun. Untuk hari ini ditutup surplus 1,49 M aja, tapi candlenya merah. Candlenya merah. Untuk supportnya masih di sini ya, masih di 1990. Hari ini nggak sempat nguji support sih, langsung open gap atas tadi pagi. Untuk resistennya di sini di 2210. Kalau lihat trennya udah bullish sebenarnya untuk saham MTKA. Jadi kalau mau entry follow trend sih ya di sini kalau mau antisipasi kalau jebol di bawah 1990 kalau mau antisipasi ya. Kalau kita lihat di sini untuk MDKA hari ini tanggal 21 Mei ini aslinya net sell lagi. Kemarin masuk cuman ini net sell kembali ya. 10 eman. MDKA kalau kita lihat lebih detail PD dan kalau kita ikuti untuk PD di saham MDK ini kadang menarik buat diikuti ya. Soalnya kalau PD-nya masuk itu cenderung naik untuk harga saham MDKA. Ya mungkin market maker-nya pakai saham broker PD bisa jadi. Kalau kita lihat di sini untuk asingnya Netcel, AK, CCBK cuma diakumulasi oleh PD ya. PD-nya versi lokal. Kalau lihat market maker-nya PD, Netbuy mudah-mudahan masih bisa naik sih, kalaupun turun rupanya di sini malah kesempatan buat yang mau nambah muatan di area 91.990 ya. Ya selama nggak jebol aja di bawah ini kemungkinan pelannya gini, atau naik langsung ya ngejar 2220. In yang udah floating profit, kalau mau taking profit ya di sini target price-nya 2200-an. Break di atas itu ngejar 2540 ya. Jadi kalau kita lihat historinya Inco waktu itu sebenarnya ya biasanya di harga harusnya di harga 3000 ke atas nggak sulit sih. Semoga aja ya. Oke, itu untuk saham MDKA. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi yang hari ini turun. Untuk saham Bumi itu turun tadi kalau nggak salah. Minus ya, -3%. Kemarin beberapa kali itu gagal break ya, cenderung sideways di area 126-an tapi nggak bisa breakout, akhirnya turun juga dan ini lebih dekat ke support sih. Jadi kesempatan mungkin yang mau entry untuk scalping atau trading, kalau misal besok bumi turun tapi ada yang jaga harga di 114, bagus ya untuk saham bumi. Ya pantau aja level ini ya kalau, misal besok merah 114 ya semoga aja nggak jebol dan kalau mau nambah muatan, kalau mau entry, saham bumi ya momennya yang bagus di sini di 114 kalau turun ya. Tapi kalau naik ya target price-nya di 126 masihan resistnya di sini. Coba kita lihat untuk transaksi hari ini bumi tanggal 21 aslinya net sell 8 eman. Kalau kita lihat lebih detail di distribusi MG ya, pantas harga sahamnya turun. Secara keseluruhan ya ini di distribusi untuk bumi hari ini jadi ya kayaknya ada potensi turun di awal market ya. Jadi pantau aja area supportnya itu kalau mau entry. Soalnya untuk MG misal hari ini keluar 20 M bisa jadi besok masuk. Soalnya karakternya gitu ya, saham bumi. Asingnya net sell, lokalnya juga ada yang distribusi MG, yang nampung didominasi broker-broker retail, PD, OD, XL, XI, CP masuk ya. Jadi, retailnya masuk harga sahamnya turun. Untuk bumi pantau aja level ini sih, ya sebenarnya kalau mau entry di tengah-tengah itu agak nanggung ya.
Nggak tahu pertimbangannya apa buat teman-teman yang mau entry, tapi ya di sini momennya yang bagus mungkin kalau mau nambah muatan lagi, tapi hati-hati kalau retail banyak masuk, seperti biasa bisa jadi jebol support ya. Jadi, eee, ya pantau aja level 114 lah. Lihat bid offer-nya di area sini apakah ada yang cegar atau enggak ya. Oke, itu untuk saham bumi, selanjutnya kita akan cek saham Medco yang hari ini sentimennya positif lagi. Harga sahamnya naik ya setelah kemarin turun dalam, hari ini naik 3,14%. Tadi itu agak agak berat ya di awal market buat Medco naik itu agak berat ya. Tadi itu naiknya kalau nggak salah di sesi kedua ya untuk saham Medco. Jadi sempat merah dulu, ya di area sini sih hijau cuman nggak tinggi-tinggi banget di 112-an. Naik plus di 115 ini kayaknya kurang pas ya. Kemarin itu pakai support yang mana ya untuk saham Inco? Eh, resisten terdekatnya di 1160 ya, mungkin pantau aja level ini sih. Untuk besok Kamis kalau bisa break di atas 1160, bertahan di atas itu bagus, jadi ada potensi buat ngejar 1240 mungkin untuk minggu depan ya. Ya mungkin seperti itu untuk saham Medco, kalau kita lihat historinya beberapa kali itu juga mantul di area 1160-an pas, awal-awal tahun ya. Jadi kalau bisa break dan bertahan di atas ini, potensinya naik sih. Oke, mungkin seperti itu aja ya untuk summit. Oh, pantau 116 untuk besok. Kalau kita lihat transaksinya hari ini Medco. Hari ini untuk lokalnya ada PD yang akumulasi 10 eman ya. Kemudian yang keluar XL, XC, KK, CC ya. Yang keluar ini malah didominasi retail. Jadi karena retailnya keluar, ya ya secara sentimen positif juga, secara broker summary-nya juga mendukung untuk saham Midco, jadi semoga aja besok break ya. Oke, itu untuk saham Midco, pantau aja 1160 untuk besok Kamis. Semoga aja bisa breakout dan bertahan di atas itu untuk minggu ini. Oke, itu untuk saham Midco. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO. PTRO hari ini malah turun. Turun 1,58% dari kemarin mencoba buat break di atas 3.200 gagal terus. Hari ini juga tadi sebenarnya sempat nyentuh resistennya 3.200 tapi gagal breakout lagi ya, mencoba buat breakout sih tadi tapi gagal. Ya hati-hati aja kalau turun supportnya ada di 2.900 cukup dalam ya. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya hari ini eh apa ini? PTRO, sorry kok Medco. PTRO ya, hari ini netnya 5 eman. Kalau kita lihat untuk saham PTRO, secara keseluruhan yang masuk malah masih didominasi retail sih. NI, XL, XC, jadi mungkin untuk besok kalau merah jangan buru-buru buat average down, tunggu aja di area support ya. Tapi kembali lagi untuk keputusannya ada di tangan masing-masing. Kayaknya ada potensi buat kalau nggak sideways turun sih. Oke, itu untuk sampai TRO ya, valuasinya juga nggak murah, jadi ya harap hati-hati kalau tiba-tiba ada yang distribusi. Selanjutnya kita akan cek saham BSDE ya. BSDE hari ini rebound cukup tinggi, naik nguji resist ya. Jadi waktunya taking profit sih sebenarnya buat teman-teman yang udah ambil kemarin di area support 840, ini di 925 harga tertinggal ini kelasnya di 920 itu area resistnya. Untuk besok pantau 930 ya, masih di sini 925, 930 itu resisten terdekat untuk sampai SDE. Kalau besok gagal break di atas itu mending diamankan aja yang udah floating profit. Tapi kalau tetap masih mau hold pun juga sebenarnya secara valuasi murah ya, masih di harga 1000 pun itu nggak mahal untuk sampai SDE. Tapi ya kembali lagi ini sektor properti, kita bandingkan juga sama
yang sejenis ya, bukan cuma BSDE, Pewon, kemudian CTRA itu pun juga belum terlalu mahal. Tapi kayaknya BSDE yang relatif murah sih ya. Coba kita lihat untuk transaksinya, hari ini net sell 300-an juta untuk asing. YO ya, kemarin-kemarin itu yang bikin longsor itu YO dan hari ini YO-nya nggak tampil. Untuk secara keseluruhan malah diakumulasi oleh CC 4 eman ya, CC versi lokal net B4 eman. Sebagian investor-investor retail juga ngikut sini XL, SQ, YO, XI versi lokal masuk. Jadi hati-hati aja untuk besok. Kalau misal BSDE gagal breakout, itu potensinya koreksi ya. Jadi ya mungkin pasang trailing stop aja yang udah floating profit lumayan banyak di saham BSDE ya buat amannya. Tapi kembali lagi, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham BSDE. Selanjutnya kita akan cek saham UNVR. Ya, hari ini naik ya, naik tapi ya masih di sinilah untuk sampai UNVR tuh untuk sekarang kayaknya belum terlalu direkomendasikan ya, udah naik lumayan tinggi dari harga bawahnya. Ya kalau kita lihat histori emang udah di bottom banget, tapi apa ya, tergantung pendapatannya, nanti lihat aja pendapatannya gimana, soalnya kurang bagus sih kalau kita lihat di sini untuk saham UNVR itu terlalu memaksakan buat apa ya, eee pendapatannya naik sih di kuartal sebenarnya nggak naik juga ya. Di kuartal satu ini secara tahunannya turun, sebenarnya masih turun ya, kuartalnya masih turun. Kita lihat aja nanti kuartal 2-nya gimana. Oke, itu untuk saham, UNVR. Kalau mau entry sih kayaknya ada saham yang lebih menarik lah, yang belum punya ya kecuali buat temen yang nyangkut di UNVR ya, itu disclaimer lagi. Bisa dipertimbangkan lah kalau tetap masih mau hold, apakah cut loss atau pindah saham, itu ya kembali lagi ke keputusan masing-masing ya. Cuman yang belum punya saham kalau mau entry di sini sih, bisa dipikir-pikir lagi aja sih. Kayaknya ada saham yang lebih menarik lah untuk sekarang. Banyak ya, pilihan saham itu banyak. Kalau mau di UNVR ya disclaimer juga sih, cuman kalau saya sih mending pilih Java atau yang lain ya. Java itu malah fundamentalnya bagus. Kemudian, pertumbuhannya bagus dan secara broker summary pun juga didominasi asing dan asingnya akumulasi ya di saham Java. Harga sahamnya juga koreksi sih, tapi kembali lagi ya untuk keputusan ada di tangan masing-masing, resistnya di 2060 untuk saham NVR. Kalau misal bulan ini nggak bisa break di atas itu, eee, yang udah floating profit diamankan aja, cuman yang mau entry dipertimbangkan lagi. Itu saham NVR. Kalau teman-teman punya informasi lebih detail untuk sama NVR, apakah ada sentimen bagus untuk beberapa waktu ke depan ya bisa ditulis di kolom komentar ya. Kalau kita cek di sini NVR sih, eh ini untuk sama NVR ada sentimen apa? Tunjuk mantan menteri era Jokowi sebagai komisaris independen. Target 1.800. Belum ada ya, belum ada sentimen yang wah banget buat naikin sama NVR. Jadi disclaimer lah. Ini tergantung pendapatannya biasanya ya, karena untuk sama NVR kan yang diharapkan ya itu net income-nya, apalagi pertumbuhannya kayaknya agak berat ya untuk sama NVR buat bertumbuh, soalnya udah sangat-sangat besar ini, sangat mature lah, jadi tergantung pendapatannya. Oke, itu untuk saham NVR, selanjutnya kita akan cek saham AMRT. Nah, untuk saham AMRT ini malah ini naik lumayan tinggi, 4%-an ya, dan target price-nya resisten tertekannya ada di 2.700 masih di level ini.
Lihat histori juga hitungannya lumayan kuat ya, 2.700. Untuk posisi sekarang sebenarnya agak nanggung kalau baru mau entry ya. Ini di tengah-tengah antara support sama resist, bahkan lebih dekat ke resistnya. Ya kemarin itu sempat koreksi ke area support, jadi kalau mau udah entry kemarin ya di sini target price-nya untuk besok kalau naik di 2.700. Supportnya masih di 2470 ya. Kalau kita lihat di sini untuk saham, AMRT hari ini tanggal 21 net sell untuk asingnya 4 M-an. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini tanggal 21 hitungannya ada yang akumulasi cuman lokal, ini PD versi lokal, YU-nya versi asing ya, YU, masuk 17 M-an, cuman asingnya yang keluar juga cukup banyak, ZB, AK, KZ, BK. Ya transaksinya sih sebenarnya lumayan bagus ya, kan retail-retail pada keluar CC, OD, YB, XL, XI, CP ini net sell. Jadi mungkin karena retailnya keluar dan ada yang akumulasi harga sahamnya naik. Untuk besok semoga aja bisa naik lagi ya, jadi, bisa nguji resistennya dulu di 2.700-an. Oke, itu untuk saham AMRT dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.